Kebijakan satu peta ini boleh dikatakan menjadi urat nadi, pondasi dasar dari pelaksanaan pembangunan kehutanan. Planologi kehutanan menjadi lokomotif dari perencanaan kehutanan. Ada 25 informasi geospasial tematik yang dimandatkan oleh KLHK untuk menyelesaikan, dan kita sudah selesai purna 100%. Untuk itu kemarin Ibu Menteri mendapat penghargaan dari Pak Presiden yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Presiden terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Plano di podcast Bincang Plano hari ini ya. Dan seperti kita ketahui bahwa di Bincang Plano ini atau di podcast ini adalah kita membahas isu-isu tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Bersama saya Bagus Haryanto, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu kebijakan satu peta untuk mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, ini kita akan gali seperti apa dan apa makna dari kebijakan satu peta ini. Dan bersama saya sudah hadir Bapak Dr. Hanif Faisal Nurofik Eshud MP. Beliau adalah Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Selamat datang Pak Hanif. Selamat datang, terima kasih Pak Bagus. Siapa? Iya, kita selalu ngobrolin tentang lingkungan dan kehutanan pastinya Pak ya. Ada beberapa tema yang sudah kita bahas, kemarin ada TORA, deforestasi. Nah kali ini terkait dengan kebijakan satu peta Pak. Apa makna dari kebijakan satu peta ini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih Pak Bagus. Sobat Plano yang kami cintai, tentu banyak yang ingin kita sampaikan pada setiap periode, setiap episode mungkin Pak. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang kita manifestasikan dari regulasi yang dimandatkan oleh undang-undang kepada kami, KLHK. Untuk itu kami rasa ini harus didiseminasikan ke semua pihak, termasuk masyarakat dan para sahabat Plano, bagaimana kita kemudian diskusi masalah-masalah yang penting terkait dengan kehutanan dan lingkungan. Tadi bagaimana kebijakan satu peta. Sebenarnya kebijakan satu peta ini boleh dikatakan menjadi urat nadi, pondasi dasar dari pelaksanaan pembangunan kehutanan. Bicara kehutanan tidak lepas dari kebijakan spasial, ya, jadi spasial kewilayahan. Jadi bicara kehutanan, bicara teritorial, sehingga kebijakan satu peta ini menjadi penting dari pengelolaan kehutanan. Tentunya lebih penting lagi pada skup nasional, sehingga tidak kurang Bapak Presiden yang terhormat Pak Presiden Jokowi juga relatif agak gusar dengan kondisi ini. Sejak beliau menjabat, melihat hal ini menjadi permasalahan utama yang menjadi kendala investasi dan pembangunan para sektor. Karena sebagaimana kita maklumi, masing-masing sektor mempunyai peta yang berbeda. Kita nyebutnya informasi geospasial tematik yang beda-beda. Katakan kelautan beda, kemudian pertanian beda, kehutanan beda. Sehingga ini menyulitkan pemerintah, terutama Pak Presiden dalam mengarahkan visi dan program kerjanya. Sehingga Pak Presiden di dalam banyak sambutannya menyatakan bahwa rampungnya peta, kebijakan satu peta ini akan menjadi fondasi sangat penting di dalam mengimplementasikan program-program kerjanya. Sehingga Pak Presiden melalui peraturan presidennya di awal periode pertama, saya rasa di 2016 melalui Perpres nomor 9 telah menginstruksikan kepada kita semua untuk segera melakukan percepatan kebijakan satu peta dalam skala operasional. Skala operasional itu 1:50.000. 1:50.000 itu 550.000 itu Sobat Plano, itu artinya 1 cm di peta itu mewakili 500 meter di lapangan atau setengah kilo di lapangan, atau 1 mili di peta itu akan mewakili 50 meter di lapangan, sehingga itu sebenarnya relatif cukup
memadai untuk bicara program dan kegiatan. Sehingga kebijakan satu peta ini memang benar-benar harus segera kita selesaikan untuk mempermudah capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang hampir sebagian besar berbasis kepada spasial. Oke. Nah, ini kan kegiatan satu peta ini banyak ruang lingkup kementerian. Artinya seluruh kementerian yang ada di Indonesia atau hanya beberapa kementerian terkait dengan kebijakan satu peta ini, Pak? Melalui rapat terbatasnya Pak Presiden mengingatkan kembali itu di tahun 2020-an gitu, bahwa ini benar-benar harus segera diselesaikan, sehingga waktu itu sedang disusun demikian strategi untuk percepatan itu, namun kemudian perhatian nasional bahkan internasional terfokus pada pengendalian pandemi COVID waktu itu, COVID-19, sehingga upaya kita menyelamatkan bangsa menjadi lebih penting. Kemudian kegiatan itu baru Pak Presiden Jokowi kemudian akselerasi, percepat melalui Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2021. Itu sebenarnya meliputi semua kementerian lembaga yang memiliki informasi geospasial tematik. Jadi tematik itu tema-tema tertentu yang menjadi tugas sektoral. Katakan seperti kami di planologi, kami memiliki peta tutupan hutan. Nah, itu namanya peta geospasial tematiknya di kami. Kemudian katakan terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, itu juga memiliki peta-peta rawan bencana dan seterusnya. Sehingga melalui Perpres tersebut Pak Presiden minta, melalui Perpres nomor 23 tahun 2021, Pak Presiden, Pak Jokowi minta segera menyelesaikan percepatan satu peta untuk paling tidak 158 informasi geospasial tematik yang tersebar di 25 kementerian lembaga. Jadi ini upaya kerja keras kita semua, karena tidak gampang. Memadukan peta itu tidak hanya menggambar di meja, tapi ternyata implikasinya di lapangan gitu. Tadi katakan perusahaan ini daerahnya sekian, begitu dilihat dengan peta yang lain, masuk di wilayah kerja yang lain, sehingga menyatukan ini berkonsekuensi kepada subjek hukum dan objek hukum, sehingga tidaklah mudah ini. Namun informasi geospasial tematik ini menjadi penting untuk diselesaikan. Dari 158 informasi geospasial tematik itu, ada 25 informasi geospasial tematik yang dimandatkan oleh KLHK untuk menyelesaikan, dan kita sudah selesai purna 100%. Untuk itu kemarin Ibu Menteri mendapat penghargaan dari Pak Presiden yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Presiden terpilih, bahwa kita adalah unit kerja yang mampu menyelesaikan 100% informasi geospasial tematik sesuai yang dimandatkan di dalam Perpres nomor 23 tahun 2021. Terkait dengan kegiatannya nih Pak, kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam kegiatan satu peta ini? Ya tadi dikatakan bahwa agar tidak rancu mungkin ya, terkait dengan KLHK punya peta sendiri, BPN punya sendiri, atau kementerian lain punya sendiri gitu kan. Nah masing-masing punya kegiatan yang seperti apa pokoknya? Ya, jadi kegiatan percepatan kebijakan satu peta ini di dalam Perpres terbaru di nomor 23 tahun 2021 memiliki 4 komponen kegiatan utama. Yang pertama, mengkompilasi seluruh informasi geospasial dasar yang diproduksi oleh teman-teman di Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kemudian mengkompilasi seluruh informasi geospasial tematik yang ada kita sebutkan tadi, targetnya paling tidak di 25 kementerian lembaga. Setelah terkompilasi, maka semua peta itu diintegrasikan agar mempunyai dasar yang sama. Nah, ini tentu kerja keras yang luar biasa, karena biasanya standar-standarnya beda ini masing-masing peta, tergantung dari keahlian expertnya, para penyusunnya, kemudian resource-nya dan teknologi yang mereka miliki masing-masing, sehingga menjadikan integrasi itu juga merupakan tantangan tersendiri. Setelah terkompilasi kemudian terintegrasi, maka peta itu, ini yang paling susah ini, dilakukan sinkronisasi. Yang tadi saya sebutkan Pak Bagus, kita punya peta ini kehutanan, menyebut ini peta kawasan hutan gitu. Teman-teman pertanian nyebut ini daerah pertanian lahan basah. Teman-teman katakan BRGM ini daerah gambut. Artinya pernah ada terjadi gesekan seperti atau katakanlah tidak kesesuaian gitu kan? Ya, ini yang menjadi
kendala utama kita di dalam melakukan percepatan pembangunan, karena ngurusi supaya petanya sinkron ini memerlukan waktu yang banyak, sehingga tadi melalui Perpres nomor 23 tahun 2021 Pak Presiden mandatkan itu. Jadi setelah sinkron tadi Pak, itu dilakukan hampir tiap minggu gitu, sinkronisasi di bawah koordinir koordinator bidang ekonomi. Ini ketuanya. Kemudian untuk tim pelaksananya, ketuanya Badan Informasi Geospasial. Jadi setelah disinkronisasi tadi, maka peta itu akan menjadi produk portal geospasial kebijakan satu peta yang kemudian dibagi pakai datakan. Jadi semua yang akan menggunakan peta harus lewat situ. Nah, ada mekanisme bagaimana seorang personal maupun perorang maupun badan hukum yang boleh menggunakan peta. Peta ini tentu harus dikelola secara bijaksana. Jadi ada 4 langkah utama yang dimandatkan di dalam peraturan presiden tentang percepatan kebijakan satu peta pada skala 1:50.000, yaitu pertama kompilasi, kedua integrasi, ketiga sinkronisasi, keempat bagi data. Jadi keempat inilah yang kemudian mewarnai pelaksanaan pembangunan, sehingga semua program perencanaan bangunan, katakan RPJM, itu harus bersesuaian dengan tata ruang nih, darat dan laut yang disusun oleh teman-teman ATR BPN. Jadi kebijakan dan program yang disusun teman-teman Bappenas dan para KL ini harus kemudian sinkron dengan rencana tata ruang yang disusun oleh Kementerian ATR BPN, baik di darat maupun di lautan, tentu dengan diskusi dengan teman-teman KKP. Jadi itulah Pak pentingnya ini. Nah, ini kemudian menjadi hal menarik di sektor kehutanan. Sektor kehutanan hampir seluruh kegiatan kita, setiap langkah kita itu wajib berlandaskan kepada peta yang sama. Secara fisik hutan itu milik KLHK. Akan tetapi kepentingan-kepentingan bangsa ini kan untuk kegiatan-kegiatan lain harus ada satu ketentuan atau satu kebijakan yang satu peta itu Pak ya. Artinya terkait dengan kepentingan atau kebutuhan atau peruntukan kayak gitu Pak. Ya betul. Jadi sesuai Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kemudian JO dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 kemarin, bahwa segala hubungan hukum antara orang badan hukum dengan hutan diatur, diselenggarakan, diurus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga menjadi penting bahwa pelaksanaan kegiatan ini berlandasan kepada kebijakan satu peta. Contoh kasus seperti di kami mengemban tugas untuk memberikan rekomendasi kepada Ibu Menteri pada saat dilakukan penggunaan kawasan hutan. Apa itu penggunaan? Penggunaan adalah kegiatan sektor di luar sektor kehutanan yang dilaksanakan di dalam hutan. Contoh yang paling sederhana, batu bara, nikel. Nah, ini sebelum diberikan izin, maka itu dilihat dari satu peta di KLHK. Artinya tidak sembarang orang juga lembaga hukum atau perorangan gitu melakukan kegiatan kalau belum punya informasi dari satu peta tersebut Pak. Ya, betul, tepat Pak Agus. Jadi KLHK tidak dengan sembarangan menerbitkan izin apapun itu sebelum ditapis dengan informasi geospasial yang terpadu dalam satu kesatuan kebijakan. Kami membangunnya dalam bentuk sistem informasi geospasial KLHK atau sigap KLHK. Jadi data ini Pak Bagus tadi kami sampaikan kemarin bulan Juli lah, baru aja Pak Ibu Menteri mendapat penghargaan dari Pak Presiden terkait dengan ketepatan konsistensi menyelesaikan IGT, informasi geospasial tematik. Kemudian dasar itu yang kemudian oleh Ibu Menteri dikembangkan terus dari mulai penguatan kebijakan dan tata laksana, membangun kelembagaannya, penguatan infrastruktur dan teknologinya, kemudian penguatan sumber daya manusianya dan sistem tata kelola bagi data peta. Itu sudah Ibu Menteri bangun di dalam sistem informasi geospasial yang kemudian yang pelaksanaan kerjanya oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Direktorat Jenderal Inventarisasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Ya, sahabat Plano, jadi kita sudah sedikit paham lah gitu kan bahwa kebijakan satu peta ini penting banget untuk pembangunan bangsa ini agar semua lembaga juga ada satu hal yang sinkronisasi tadi dikatakan oleh Pak Dirjen, dan tentu saja tidak sembarangan orang juga melakukan kegiatan di hutan gitu kan, karena ada aturan,
kemudian juga ada peta yang dimiliki oleh seluruh kementerian dan lembaga. Nah, Pak, tadi saya tertarik itu terkait dengan sigap nih. Ya. Ini di bulan Juli kemarin KLHK mendapatkan penghargaan terkait dengan sistem sigap ini. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan sigap itu, Pak? Sigap ini sebenarnya kurang lebihnya adalah implementasi dari kebijakan satu peta, tetapi lingkup TUSI dari KLHK. Jadi hampir 98 informasi geospasial tematik yang saat ini kita kelola dan terus bertambah dan dimodernisasi atau diupdate. Jadi ini setiap bulan, setiap periode tertentu, ini data kita update, Pak. Jadi kami mempunyai data hidup yang menceritakan apa saja yang ada di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan yang kemudian related ada hubungannya dengan kami. Nah, ini penting sekali. Ini contoh kasus, Pak Bagus. Pada saat kita mau memberikan izin persetujuan lingkungan, maka data sigap inilah yang diolah dulu. Apakah dia di dalam kawasan hutan? Kawasan hutannya fungsinya apa? Kemudian apakah dia di dalam gambut? Apakah dia kemudian di dalam peta indikatif penundaan atau penghentian izin baru pada daerah hutan primer? Kemudian apakah dia sudah mendapat izin, ada perizinan sebelumnya? Apakah dia menjadi program target di dalam penurunan emisi gas rumah kaca? Jadi peta-peta itu dengan gampang di overlay di dalam suatu sistem yang kemudian datanya termanage dengan baik dalam sistem informasi geospasial KLHK atau kita sebut dengan sigap. Dasar dari perizinan badan usaha untuk melakukan misalkan eksplorasi atau apa harus sigap dulu, Pak? Iya, jadi semua nggak bisa sembarangan gitu loh. Direktorat Jenderal yang di KLHK, bahkan mungkin di teman yang lain, begitu akan menerbitkan suatu izin yang kemudian berada di tingkat tapak. Saya rasa semua izin pasti di tingkat tapak dong, kalau di langit kan tetap aja ya itu, sehingga pada saat izin mau diberikan itu ditapis dulu, Pak. Ini sudah ada izinnya belum, kemudian sudah memenuhi mandat-mandat lingkungan belum, mandat-mandat kehutanan dan mandat lain yang dipersyaratkan di dalam tata kelola yang baik itu menjadi saringan, sehingga pada saat pemberian izin lokasi katakan untuk membangun kawasan industri gitu, KI, itu langsung di overlay semua peta. Nah, ini ternyata peta ini visible nggak daerah itu? Kalau nggak berarti ditolak, nggak bisa. Nah, ini penting sekali bicara itu, sehingga planologi kehutanan menjadi lokomotif dari perencanaan kehutanan. Nah, sejujurnya pelaksanaan kegiatan program yang dibangun oleh teman-teman Biro Perencanaan di Sekretariat Direktorat Jenderal itu pasti akan menginduk kepada rencana kegiatan kehutanan yang disusun oleh planologi. Ya, di dalam penyusunannya kami mendapat mandat data dari semua Direktorat Jenderal. Itu yang kita ramu menjadi suatu kebijakan peta tersebut. Sehingga untuk meminimalisir adanya tumpang tindih pemanfaat penggunaan kawasan hutan. Meskipun ternyata di lapangan tidaklah sederhana. Data-data ini kadang-kadang tidak dimengerti dengan cepat oleh teman-teman yang lain, sehingga kadang-kadang timbul izin-izin yang bertumpang tindihnya. Nah, saat ini seperti contoh ada sawit di dalam kawasan hutan yang harus diselesaikan oleh kami. Kenapa dia di dalam kawasan hutan? Karena ternyata data pola ruang di tingkat provinsi sama kabupaten berbeda dengan kita, sehingga terjadilah dispute kebingungan, kecamuan, perbedaan antara tata ruang kebijakan antara pusat dan daerah. Artinya tata ruang dari yang dibuat oleh daerah tingkat provinsi dengan tingkat pusat itu belum sinkron dengan sigapnya itu. Ya, saat itu memang waktu itu kondisi atau sebelum 2016 ya, itu. Sebelum 2024 saya sebelum 2004 saya rasa. Jadi waktu itu kebijakan tentang tata ruang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor saya lupa 24 atau tahun 90 itu belum memandatkan dengan detail harus adanya hierarki antara tata ruang pusat dan daerah, karena waktu itu memang undang-undang itu disusun tahun 90-an itu masih sentralistik, belum ada otonomi daerah. Kemudian pada tahun 2000-an muncul kebijakan tentang otonomi daerah yang memberi kewenangan daerah untuk menyusun tata ruangnya, sehingga undang-undang ini tidak support gitu loh, belum mengatur, sehingga kemudian si pemerintah provinsi kabupaten membuat tata ruangnya masing-masing dengan desain dengan kepentingan masing-masing lokasi, masing-masing daerah. Nah, kemudian itu kemudian ditertibkan melalui Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 tahun 2004.
Tapi hari ini daerah semuanya mengacu kepada sigap Pak ya, artinya apapun atau dari pusat dulu gitu kan, misalkan orang perizinan gitu kan terkait dengan membuka kawasan gitu kan, apakah memang langsung ke kementerian atau melalui proses tadi izin itu harus melalui di daerah dulu? Ya, izin kan selalu dimulai dari daerah Pak, karena itu ada di tingkat apa, ya ada lingkungan, ada masyarakat, sehingga landasannya tadi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 itu yang memandatkan semua tata ruang itu harus hierarki. Apa yang disusun oleh pusat harus menjadi rujukan oleh di provinsi dan kabupaten. Apa yang disusun pusat harus juga memadai kepentingan mereka sehingga ada satu arah. Nah ini kan menyesuaikan Pak dari tahun 2000 sampai 2007 ini, kalau 2007 sampai ke sekarang itu tidak sederhana, sedang running. Namun saya rasa sudah hampir selesai sehingga dispute tata ruang itu sepertinya adalah tinggalan masa lalu yang harus kita selesaikan hari ini. Bukan hari ini saya rasa semuanya sudah concern pada satu peta. Kalau peta kehutanan dikeluarkan oleh kehutanan maka semua sektor akan mengikuti. Sama dengan sektor pertambangan, pada saat dia mengeluarkan peta maka semua mengikuti. Kemudian sektor kelautan memberikan peta maka semua mengikuti. Itulah yang kemudian pelaksanaan kebijakannya kemudian diakselerasi, integrasikan dan disinkronisasi dalam kebijakan satu peta tadi Pak Bagus. Pak, tadi saya menarik terkait dengan Dirjen Planologi PKTL ini menjadi lokomotif dari kegiatan satu peta ini. Nah, capaian hari ini Pak? Pak Presiden memberikan penghargaan kepada kita karena kita telah menyelesaikan target. Jadi KLHK itu mendapat target 25 informasi geospasial tematik yang harus dirampungkan. Nah, sudah selesai. Dari 158 yang ditargetkan dalam kebijakan satu peta Pak Presiden tersebut. Namun sebenarnya Pak Bagus, di luar 25 itu kami ada lagi tambahannya sehingga jumlahnya 98 geospasial tematik. Itu semua sudah kami rampungkan. Dari KLHK melalui Planologi telah melakukan penguatan tadi regulasinya melalui peraturan menteri terkait dengan kebijakan satu peta. Kemudian pembangunan kelembagaannya tadi ada kita forum IGT yang kami laksanakan setiap 3 bulan atau setiap periode tertentu yang diselenggarakan oleh Direktur IBSDA. Ini untuk apa? Untuk mengupdate informasi geospasial di seluruh Direktorat Jenderal di kita. Kita aja ada 98 loh Pak. Kemudian berikutnya semakin memperkuat teknologi dan infrastruktur di dalam membangun informasi geospasial, memperbaiki citra-citranya dan seterusnya. Keempatnya melakukan peningkatan SDM. Jadi kami setiap periode tentu melakukan pelatihan nih dari sisi teknis teknologi geospasial tadi. Jadi itu yang diterapkan, yang dilakukan oleh KLHK sehingga sejujurnya KLHK itu kokoh di dalam perpetaannya. Buktinya apa? Kita sejak 2021 mendapat penghargaan Bumandala dari berbagai macam sisi 2021, 2022, 2023. Kemudian data kita ini Pak Bagus, kita yang mengembangkan sistem informasi pemantauan hutan nasional, Simontana, hari ini lagi diuji oleh teman-teman internasional dan mereka mulai respect kepada teknologi, mulai trust terkait dengan teknologi yang kita gunakan. Karena teknologi yang mereka gunakan kita adu dengan yang mereka punya. Kita ajak studi lapangan. Apa ya sih yang kamu sebut peta ini, hutan itu mana? Kita cek sama-sama. Yang kami sebut hutan ini, yang kamu sebut hutan itu, bedanya kita cek sama-sama. Yang kami dicek tetap hutan. Begitu kita cek mereka, yang disebut hutan primer ternyata ada di tengah kota di bandara. Kemudian yang paling krusial bulan kemarin itu mereka menggunakan peta apa itu? Mereka memang citra satelit yang sama, tetapi mereka kan melakukan disk analisis saja melalui artificial intelligence saya rasa untuk skala global dengan menganggap semua mozaik ini sama, padahal di kita beda Pak Bagus. Jadi kalau Bapak bicara ke Banten gitu, saya kemarin ke mana Pak, ke Ujung Kulon, itu hutannya beda dengan hutan yang di Sumatera, beda hutannya dengan di Nusa Tenggara, sehingga gambar hijau itu tidak bisa langsung kita definisikan itu hutan dan tidak hutan. Itu harus kita cek di lapangan. Jadi posisi ini yang kemudian membedakan penafsiran dia dengan penafsiran kita. Penafsiran KLHK dilakukan, kemudian dilakukan ground check di lapangan, sehingga data kami valid dan update. Begitu mereka bentur, mereka baru ngeh, wah akhirnya jadi European Union juga ngundang kita untuk melakukan kompatibilitas data. Awal-awalnya
dari URI World Research Institute internasional di global yang pusatnya di New York itu selalu berbeda data dengan kita. Setelah kita adu di lapangan, baru jadi pada saat dia mau merilis data, dia konfirmasi dulu, ini data KLHK gimana, supaya kita tidak berbenturan di ruang publik yang tidak perlu. Akhirnya jadi rujukan itu, Pak ya? Akhirnya mereka mengacu klaster kita. Kita mempunyai 23 kelas di dalam inventarisasi, penafsiran citra satelit. Apa yang dimandatkan di dalam peraturan BG itu digunakan menjadi landasan kita. Sehingga akhirnya mereka berubah, Pak. Ya, jadi data-data itu memang akhirnya menyesuaikan, kan nggak bisa data. Jadi ikut data kita dong. Data global digeneratkan di Indonesia beda dong. Sehingga bicara deforestasi kan nggak bisa sembarangan. Mungkin tidak akan bermakna apa-apa deforestasi pada saat tidak dikapitalisasi. Sekarang data deforestasi ini digunakan sebagai diplomasi untuk menekan dan seterusnya, sehingga kebenaran dari data itu menjadi penting untuk kita tegakkan. Kita tidak bohong, kita hanya menyebutkan deforestasinya ini, sehingga bapak-bapak jangan kemudian termakan oleh informasi yang tidak berlandasan, kemudian ikut juga menimbrung-nimbrung data yang tidak di cross check dari sumbernya. Kalau memang ada data yang berbeda, harapan saya silakan dikonfirmasi ke teman-teman planologi. Jadi itu tadi, sehingga planologi ini menjadi lokomotif utama. Bagaimana suatu kegiatan itu akan dibangun, disusun oleh planologi spasialnya. Lokomotif ya, terdepan Ya. dalam proses ini ya. Dan sekaligus menjadi benteng terakhir. Benteng pertama apa benteng? Benteng terakhir. Jadi hutan bisa dirubah dan tidak dirubah tergantung dari kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, tentu dengan melibatkan semua unsur. Jadi kita planologi itu berfungsi sebagai lokomotif penggerak, mau maju dan tidaknya, mau cepat dan tidaknya, bagaimana planologi ini bisa mendrive teman-teman Direktorat Jenderal yang lain dan sektor yang lain. Kedua juga planologi juga menjadi benteng terakhir. Pada saat kawasan hutan mau dirubah, itu kajiannya di kita gitu. Jadi kalau disebut benteng terakhir ada di sini. Planologi berani nggak merubah kawasan atau menambah kawasan, ada di planologi. Artinya persoalan merubah dan menambah itu ada di sini, Pak ya? Ya, ada di planologi kehutanan dan tata lingkungan. Ya, Sobat Plano, jadi memang banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya tadi sigap mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat oleh Presiden, kemudian juga si Montana, gitu kan. Artinya ini prestasi-prestasi yang memang harus digaungkan terkait dengan keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menata persoalan-persoalan yang selama ini selalu menjadi isu nasional maupun internasional, Pak ya, gitu ya. Karena waktu kita juga terbatas nih, Pak. Pesan Bapak untuk teman-teman terkait dengan lingkungan, Pak. Mungkin secara internal dari kita KLHK, kami minta tolong agar ini bisa disosialisasikan ke semua pihak, bahwa semua terkait dengan tata laksana peta telah diatur sedemikian rupa di dalam sistem informasi geospasial KLHK atau sikap KLHK. Kedua, dari para teman-teman perorangan maupun swasta yang kemudian secara subjek hukum akan berurusan dengan kehutanan, harapan kami semua peta wajib secara ofisial dimunduh dari sistem informasi geospasial kita sigap. Dengan demikian akan memudahkan kita semua di dalam merencanakan pembangunan dengan cepat dan tepat. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, mudah-mudahan ini jangan lelah Pak Dirjen ini memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kehutanan dan lingkungan hidup, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Mudah-mudahan tetap semangat dan berbagai penghargaan masih terus dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih, Pak. Terima kasih.